Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dua Tawari 7 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau saat hari ini Tuhan masih izinkan untuk kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi kita percaya dimanapun kita berada saat ini, hadirat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Selama kita benar-benar sungguh setia, kita sungguh-sungguh menyerahkan hati dan tubuh jiwa kita untuk Tuhan kita. Mari saat ini saya ajak saudara untuk datang masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Di hari-hari ini ya Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini ya Bapa, kami masih diberi kekuatan dari Engkau. Kami masih diberi kesehatan. Kami masih diberikan nafas Tuhan untuk kami boleh hidup ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini ya Bapa, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang boleh Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semua Tuhan atas seizin-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, waktu yang tepat yang Kau berikan dalam hidup kami, biarlah mulai saat hari ini ya Bapa, kami boleh mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi taat dan setia kepadamu ya Bapa. Bahkan di saat-saat Tuhan kami menghadapi kesulitan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu turun tangan menolong kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan saat hari ini ya Bapa, kami datang membawa kehidupan kami yang terbaik. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan,
menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau memulai ibadah saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
Tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu ya Bapa adalah rancangan yang membawa damai sejahtera bagi kehidupan kami. Rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar kami lebih lagi ya Yesus, untuk selalu ya Bapa setia Tuhan di dalam Engkau. Haleluya Yesus, haleluya ya Kudus. Aku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau aku tak berharap, aku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Bahkan saat hari ini ya Bapa, Engkau ada dalam setiap hati kami ya Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau memuji memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau bertata atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan kita. Dialah Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Berkuasa di bumi surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertata
kita mau siapkan hati kita saat ini untuk mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan setiap hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya.
kasih buat waktu ini mana kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan kami percaya di hari yang penuh dengan berkat, di hari yang penuh dengan mukjizat, bahkan dengan iman kami berkata, saya diberkati hari ini. Saya pasti berhasil bersama dengan Engkau. Dan saya pasti beruntung. Oleh karena Engkau ya Tuhan yang berjalan di depan kami. Tuhan Yesus, Engkau yang telah menebus kami. Yesus yang telah memampukan kami. Bahkan Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Bahkan kami beriman, berkata bahwa nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat adalah satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini meskipun kami ibadah masih di rumah masing-masing, tetapi kami begitu berbahagia, kami bersuka cita ya Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang sungguh baik, Allah yang tidak pernah gagal. Bahkan Allah yang selalu menolong di depan kami, yang tidak pernah terlambat. Dan juga tidak pernah terburu-buru untuk menolong setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau adalah Allah yang hadir di mana-mana. Dan yang kami rasakan saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami. Dan Engkau melawat kami saat ini ya Tuhan. Engkau melawat kami. Oleh karena Tuhan berbicaralah baik kami. Berbicaralah baik kami masing-masing ya Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh mukjizat-Mu. Dan bahkan kami butuh janji-Mu ya Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami ini ya Bapa, hari demi hari, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Kami dikuatkan ketika kami lemah. Kami dibangkitkan ketika kami jatuh terpuruk. Bahkan hidupan kami boleh melangkah dengan pasti bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sambut kuasa firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama kita berkata, amin. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia.
Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang paling meriah. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali hari ini bisa kembali berjumpa walaupun masih dalam ibadah online. Tetapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir saat ini dan Tuhan akan melawat setiap kehidupan kita. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan judul atau tema Iman yang teguh untuk meraih janji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Katakan 1, 2, 3. Iman yang teguh untuk meraih janji Tuhan.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap kita pasti merindukan yang namanya janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, kita akan kembali belajar. Ada seorang tokoh yang luar biasa memiliki iman. Itu kita akan belajar dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Kita akan baca. Kita baca bersama-sama. Karena saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan dengan suara yang mantap, lantang, kita mendengar oleh telinga kita, maka kita sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudaraku, bahwa tentunya bahwa kita memiliki bapak beriman. Itu Abraham. Tetapi ada beberapa tokoh yang tercatat yang masuk dalam list di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini, di antaranya adalah Nuh. Dia tercatat adalah masuk dalam list orang yang memiliki iman yang luar biasa. Kalau kita lihat bahwa Abraham sebagai bapak orang yang percaya, dia ketika menanti janji Bapa, karena dia akan memperoleh keturunan dan waktunya tidak singkat. Sekitar 25 tahun dia menantikan yang namanya janji Bapa. Walaupun dalam perjalanannya hampir-hampir dia akan berusaha dengan cara sendiri. Tapi pada akhirnya bahwa janji Tuhan digenapinya. Dan kalau kita lihat bahwa yang namanya Nuh luar biasa. Ketika Tuhan datang, Tuhan berjumpa dengan Nuh. Bahwa Nuh adalah orang yang kita lihat, orang yang luar biasa. Nuh adalah orang yang benar pada waktu itu. Nuh adalah seseorang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh adalah orang yang selalu hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan janji kepada Nuh, ketika Nuh disuruh untuk membuat bahtera, karena Allah berfirman kepada Nuh dan telah memutuskan akan mengakhiri hidup segala makhluk yang ada di bumi ini, maka Nuh dengan keluarganya mendapat janji Tuhan bahwa dia tidak akan dimusnahkan. Dan itu digenapi dalam waktu lebih dari 100 tahun. 125 tahun. Ini luar biasa. Tentunya bahwa di dalam mewujudkan, meraih setiap janji Tuhan membutuhkan waktu yang tidak instan. Karena pada dasarnya bahwa secara umum manusia ini adalah yang pertama kita lihat, amati, manusia itu adalah orang yang tidak suka untuk menunggu-nunggu. Coba bayangkan, kita lihat ketika kita menunggu siapa saudara teman, tidak suka. Dan orang ini pada umumnya bahwa orang ini takut yang namanya kematian. Kita lihat hari-hari ini begitu banyak orang yang takutan akan kematiannya. Ketika ada masa pandemik COVID-19 ini, oleh karena saking dia takut, maka kita lihat, kita saksikan orang berupaya menjaga supaya dia tidak terpapar. Kalaupun terpapar, dia harus tetap sehat sehingga tidak mengalami kematian. Apa yang terjadi? Orang berusaha. Yang pertama kita lihat bahwa obat-obatan semua diborong buat persediaan. Ada juga yang namanya oksigen.
belum nggak tahu digunakan atau enggak, tapi persediaannya sudah dulu. Yang mengakibatkan bahwa di peredaran hari ini, minggu yang lalu, rumah sakit pun sampai kekurangan oksigen. Kok bisa? Ternyata yang mencari oksigen bukan hanya medis, bukan hanya rumah sakit, tetapi sampai orang pribadi, lepas pribadi pun dia membelinya, membuat cadangan. Kalau sewaktu-waktu dia terpapar. Inilah manusia. Karena pada umumnya dia takut akan kematian. Pada umumnya manusia ini takut yang namanya sengsara. Takut miskin. Dan manusia yang pada umumnya adalah inginnya itu praktis. Makanya semua orang berusaha, baik pembisnis, usaha apapun, menyajikan hal-hal yang praktis, yang simple. Karena ini makanya hari ini kita alami adanya percepatan yang luar biasa. Semua serba gampang, cepat. Di dalam seluruh aspek semuanya cepat. Ada sistem, mesin, semua cepat. Nah, kalau kita kembali lihat bagaimana Allah berjanji kepada Nuh, membutuhkan waktu yang enggak singkat, waktu yang lama. Tentunya dalam sifat manusia yang tadi kita lihat, enggak mudah. Mungkin awalnya ketika Allah berfirman, ngomong kepada Nuh, dia juga cerita kepada orang lain, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada kakeknya, cerita kepada tetangganya. Karena pada dasarnya bahwa diceritakan semuanya bahwa Allah melihat bahwa dunia ini akan dihancurkan oleh karena kejahatan manusia. Orang mulai takut, orang mulai mempersiapkan diri. Oh iya, bersiap-siap. Bahkan mungkin bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nuh. Karena orang ngerti Nuh mendapatkan firman, mendapatkan perintah, mendapatkan janji dari Tuhan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun orang masih mendengar. Bahkan juga mungkin ada orang yang mulai juga mempersiapkan diri. Tapi coba ketika udah mulai masuk di 10 tahun, apakah masih percaya akan janji Tuhan? Ketika masuk ke 20 tahun, apakah masih percaya? Ternyata bahwa ketika mulai masuk tahun, puluhan tahun, 50 tahun, orang pun mulai ngecek, Nuh ini apa-apaan. Nah, untuk kita bisa meraih setiap janji Tuhan, butuh waktu yang namanya tidak simple. Butuh proses dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa meraih setiap janji Tuhan adalah bahwa kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 ini dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ternyata bahwa firman-Nya disampaikan dengan petunjuk Allah. Untuk kita bisa menerima janji Tuhan, yang pertama kita harus mengerti bahwa kita harus mendapatkan petunjuk yang daripada Tuhan. Nah, untuk kita mendapat petunjuk adalah yang paling utama adalah oleh karena memiliki iman. Apa itu iman? Bahwa dalam ayat yang pertama Ibrani pasal yang ke-7 itu adalah dengan jelas iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini dasarnya dulu. Karena Nuh memiliki dasar yang kuat, yaitu memiliki iman kepada Allah. Walaupun dia tidak melihat yang ada di depan,
tetapi dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ini dibutuhkan bahwa untuk kita bisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan, kita harus pertama kita percaya, kita miliki iman yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk firman adalah dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata begini, saudaraku. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan, mendapatkan janji Tuhan, hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Hidup kita harus benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ini harus kita miliki, bagaimana kita bisa menangkap, mengerti setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Janji dalam rumah tangga kita, janji dalam kehidupan kita, janji dalam pekerjaan kita, janji dalam setiap usaha kita, janji dalam pemulihan kehidupan kita. Kita harus benar di hadapan Tuhan. Itu mutlak adanya. Dan yang kedua, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kita tidak ikut-ikutan dengan orang banyak. Bukan ikut standar orang banyak, tetapi standar firman Tuhan yang kita pakai. Baru kita bisa menangkap akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ternyata yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk Allah. Dikatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya percaya kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercela di antara orang-orang saat ini, dan hidup kita selalu bergaul dengan Tuhan, maka kita bisa menangkap, mengerti apa yang akan Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saudara, kita kalau kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira yang di Kapernaum. Ini luar biasa kalau kita lihat. Seorang perwira bilang bahwa katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Orang perwira yang memiliki jabatan tinggi, dia yang datang kepada Tuhan. Bahkan dia bilang, aku gak layak datang ke tempatku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Bahkan dalam Yesaya pasal yang ke-55, Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Ternyata inilah yang perwira ketahui. Gimana dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudaraku, bahwa ternyata bahwa kuasa Tuhan, perkataan Tuhan itulah cukup bagi seorang perwira Kapernaum. Dia tidak perlu mengundang untuk datang ke rumahnya. Tetapi ketika dikatakan, katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ternyata bahwa peranan Tuhan itu sangat harus kita ngerti. Harus kita tangkap. Kalau kita lihat yang namanya Petrus berjalan di atas air. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Dia tidak tenggelam. Karena Yesus sendiri yang ngomong. Berjalanlah. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita?
Apa kita sudah mendengar akan perintah Tuhan? Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Syaratnya hanya mudah. Kita senantiasa harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tidak tercela-cela dan selalu intim dengan Tuhan. Tentunya di hari-hari ini banyak waktu untuk kita intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita juga harus di rumah, kita nggak banyak melakukan aktivitas. Kita diizinkan harus isolasi mandiri, tidak banyak bertemu dengan orang. Justru itulah waktu yang terbaik untuk kita boleh belajar, meningkatkan persekutuan, bergaul intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh untuk meraih setiap janji Tuhan. Setelah kita memperoleh petunjuk, memperoleh janjinya, maka langkah yang kedua kita harus melangkah berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kembali dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Karena ayat sebelumnya diceritakan bahwa begini Allah ngomong kepada Nuh supaya membuat bahtera. Tapi yang luar biasa, bahkan ayat 18 itu adalah janji Tuhan kepada Nuh. Maka ayat yang ke-22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Luar biasa, saudara. Bagaimana kita bisa tetap kuat, teguh untuk meraih setiap janji Tuhan, untuk kita menggapai setiap janji Tuhan, adalah bahwa setelah kita mendapatkan petunjuk, setelah kita mendapatkan arahan dari Tuhan, setelah kita mendapatkan rencananya, blueprintnya, maka yang kita lakukan adalah bukan kita diam, tetapi kita melangkah mengerjakannya sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, sesuai dengan blueprintnya Tuhan, sesuai dengan arahannya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Melangkah bukan berarti langsung jadi, saudaraku. Nuh pun mengalami tantangan. Nah, yang pertama bahwa Nuh ini bukan seorang nelayan. Nuh adalah seorang petani yang mungkin latar belakangnya juga nggak begitu mengerti apa itu membuat kapal, bahtera, caranya bagaimana. Tapi karena dituntun oleh Tuhan, dia melakukan dengan taat, melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan, maka dia jadi. Dan tindakan Nuh ini adalah tindakan yang luar biasa, yaitu taat untuk mempersiapkan bahtera. Dan bahkan iman itulah yang menghasilkan tindakan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita melakukannya. Karena iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Perlu tindakan nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwa di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai 22, di sana ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tetapi dalam waktu sekejap, Matius pasal 9 ayat yang ke-20 sampai 22, ini bisa menggambarkan kita bagaimana Tuhan bersama dengan Tuhan. Dikatakan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. So bayangkan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita.
maju mendekat Yesus dari belakang. Pada waktu itu bahwa Yesus itu banyak orang terkenal. Banyak orang yang mengerumuni dia. Sedangkan dia orang yang sakit. Tentunya yang secara fisik pun dia lemah. Ada tentunya kelemahannya dia. Mungkin juga kalau nggak punya iman yang kuat, kokoh, dia nyerah. Allah, mana mungkin yang gagah, yang kuat banyak orang. Sedangkan saya udah tak berdaya. Tapi mari kita lihat bahwa mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya. Ini iman seorang perempuan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memegang dia, memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ternyata bahwa dalam waktu yang 12 tahun dia menderita, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dalam waktu yang sekejap, yang tadinya sakit menjadi sembuh. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan dengan iman yang luar biasa, perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini mendapatkan jamah Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah saudara, bahwa mari kita dapatkan remah kita dalam pergumulan hidup kita. Setelah mendapatkan, maka kita harus melangkah dengan iman. Melangkah dengan berani. Sampai melihat mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena mungkin kau sedang bergumul berdoa sekian tahun. Kau tetap teguh, tetap percaya bahwa Tuhan itu kalau sudah berjanji dia tidak akan mengingkari. Tapi pertolongan Tuhan, janji Tuhan akan diberikan, itu tepat pada waktunya. Saya biarlah di hari Minggu ini kita beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Buat janji Tuhan itu iya dan amin. Ini saudara, janji Tuhan dalam kehidupan saudara berbeda-beda. Itu berjanji dalam kehidupanmu akan memperoleh seperti Abraham, memperoleh keturunan. Sampai hari ini kau belum dapat. Tetap beriman teguh, tetap percaya dan sabar, dan lakukanlah setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Engkau sedang bergumul dengan masalah-masalah yang lain, dan saat ini engkau tetap kuat, engkau tetap teguh, tetap semangat. Mungkin hari-hari ini engkau sedang bergumul tentang pasangan hidup. Percayalah, kalau pada waktunya nanti, kalau kita sudah mendapatkan remanya, mendapat petunjuknya, kita melangkah. Karena janji Tuhan itu harus kita raih. Bukan datang secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Ada upaya yang kita lakukan. Tentunya didahului oleh karena ada janji Tuhan, ada perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya semua akan mengalami setiap janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan buat saat ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di kesempatan saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kiranya firman itulah yang tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Oleh karena kami telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati serta melakukannya. Maka janji Tuhan, apapun itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kami tinggal tunggu kairosnya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan
Dan pada akhirnya kami adalah menjadi orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang berbahagia. Oleh karena Tuhan Kau sudah berjanji yang akan digenapi dalam setiap kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami beribadah dan kami mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, mari kita angkat tangan kepada Tuhan, tanda kita berserah kepada Tuhan, dan kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan bila saat ini terimalah kasih karunia, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam anak Tunggal Yesus Kristus, serta pengurapan di kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang 2 kali menjumpai kita di awan-awan yang berbeda, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terang menerima bersama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus